Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa sampai Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Alim Nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawud sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala saat temani Allah Ta'ala iku yang besutu beberakan beberno atau membentangkan ya dahu ing kekuasaane Allah ya dahu ing kekuasaane Allah ay kudratahu dibentangkan bilaili ing dalam waktu malam berbengi kekuasaan Allah dibentangkan untuk apa? Liyatuba supaya bertobat sapa musibun nahari wong kang gawe dosa wong kang gawe ala ing dalem siang hari. Ben wong-wong sing ketika waktu siangnya di siang hari nglakoni dosa iki iso dan segera tobat di waktu malam. Waya kesutulan beberakan sapa Allah membentangkan sapa Allah gelar sapa Allah ya dahu ing kekuasaane Allah binahari ing dalam waktu rino di harinya di siang harinya Allah juga membentangkan kekuasaan liyatuba supaya bertobat sapa musiul laili wong kang lakoni dosa wong kang lakoni kealanan ing dalam waktu malam. Ben ketika waktu malam orang mampu lakoni dosa, paginya siang harinya bertobat. Sampai kapan? Hatta tatlu'a sehingga terbit apa syamsu srengenge matahari. Hatta tatlu'a sehingga terbit apa syamsu srengenge terbit min maghribiha dari tempat suruh srengenge terbit dari tempat suruh berarti mana barat sehingga matahari terbit dari barat. Berarti apa kiamat Allah selalu membentangkan kekuasaannya siang malam agar orang-orang ini bertobat. Inilah kasih sayang Allah terhadap hambanya, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Tetapi hambane do sakar gede ora gelem kang balik ning Gusti Allah, ora gelem kang tobat marang Gusti Allah. Konsekuensinya kalau dosa itu berkaitan dengan perzinahan, ketika orang itu wis gak isin-isin melakukan zina, bahkan dengan bangga mereka menviralkan perbuatan zina, diviral-viralkan perbuatan zina ben oleh duit kaya gisel ngene iku wis biasa. Biyen ono Ariel Peter Pan karo Luna Maya ngene-ngene terus do gandhe isih. Ketika perbuatan maksiat sing jenenge zina itu kok sudah dilakukan manusia wis tersebar tanpa malu, maka Allah akan menurunkan wabah, Allah akan menurunkan ta'un, akan menurunkan pandemi. Sing ta'un pandemi itu belum pernah Allah berikan di umat-umat terdahulu. Makanya kula niku kadang-kadang mikir virus corona sing COVID-19 ini corona itu kan sejak dulu sama corona. Corona itu virus flu sebenarnya. Cuman perkembangan virus corona 19 ini sing beda. Satu modelnya beda. Modelnya kalau sudah terpapar virus corona 19 ini penciuman hilang. Rasa indra perasa juga hilang, indra pengecap juga hilang. Awak rasanya loro kabeh.
sendi-sendi tubuh kayak ditarik-tarik, bahkan bisa sampai ke ulu hati, menusuk-nusuk ke ulu hati. Ini sifat-sifatnya COVID-19, dan ini belum pernah ada di zaman-zaman yang lalu. Makanya kalau begitu melihat sifatnya virus corona seperti itu, koyok-koyok ini peringatan Allah, walaupun belum sampai azab, karena Allah itu sudah berjanji kepada kanjeng Nabi tidak akan menazab umatnya di dunia. Tetapi bala ujian ini selalu ada pada umatnya kanjeng Nabi. Sehingga bala sejenis pandemi ataupun COVID-19 ini adalah bagian peringatan Allah terhadap seluruh umat manusia di dunia ini yang sudah berani-berani secara terang-terangan bahkan memviralkan dirinya melakukan perbuatan dosa sejenis berzina. Mungkin dosa berkaitan dengan zakat, itu Allah akan menarik udan gak oleh medun udan dalam usia cuma medun di dan lain sebagainya. Wes banyak dosa. Sehingga perlu kita segera bertobat kepada Allah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ngaji ini termasuk kebaikan. Semoga-moga coba diselamatkan. Mengenai pulau jaluk, bolo-bolo termiki, kok awake kudu gak penak, mari rumah kon dindi kok gak penak awake. Dan istirahat, tuku vitamin, kalau samedi tuku vitamin, mari ngono dan ngombe godhong kates jus, insyaallah aman. Insyaallah aman. Kopi tanpa gula sekarang marak viral, kopi tanpa gula menjadi pencegah dan penolak COVID dan pengobat COVID-19. Wah cocok ini. Baik ini seperti aku. Awake disehatno, ojo. Pokoknya yang mau awake gak sehat, ndang segera minum vitamin, ora usah minum obat-obat. Ora usah tuku macam-macam vitamin. Ya kowe pengen vitamin sing apa jenenge? Sing herbal ya. Masak daun apa jenenge? Kelor, semuanya bayam. Ini termawar semua apa jenenge iku? Vitamin C, kulit jeruk, mboten mawon. Niku akan alami semua. Pengen ngejus jambu muni orang medun. Kalau kepengen jus kok jus jambu kejenis daun kates, moron medun blender. Jadi blender lagi. Celok sak menit lagi. Jreng lagi. Langsung masalah langsung insyaallah bisa insyaallah. Mulai yakin. Daun kates itu obat kelor yang mujarab. Obat kelor itu obat kapit yang mujarab. Kok diviralkan ya? Ada kandungan rokok dalam daun atas alam yang jelas membuat sehat. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah tasani sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah man taba man utai sapa wong iku taba lamun bertobat sapa wong qablaan tatlu'a ay dalam sadurunge terbit apa syamsu matahari sebelum matahari terbit min maghribiya saking tempat terbenamnya srengenge yaitu barat ya pada ngono tabah mongko nerima tobat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase maka Allah menerima tobat. Jadi syarat tobatnya diterima oleh Allah belum sampai teko dina kiamat.
Dari teko dina kiamat maka tobatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau umat dulu di samping, kalau umat dulu disiksa oleh Allah, lalu ada tobat, maka pertobatan mereka itu diterima bila belum turunnya azab, bila belum terjadi turunnya azab. Nek wis turun azab, maka pertobatan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tobatnya umat Nabi Nuh, ketika sudah datang banjir bandang sebagai azab bagi mereka, maka tobatnya gak ditompo. Lah wis ana musibah, ana bencana, ana azab malah keto tobat ya wis bablas. Tobat itu diterima oleh Allah di samping sebelum datang hari kiamat, maka syaratnya adalah dia tobatnya dilakukan sebelum terjadinya azab atau turunnya. Wa an Abi rawahu Muslim wa an Abi Abdurrahman, saking bapak Abdurrahman, sapa iku bapak Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ani Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, innallaha sa'tamana Gusti Allah azza wa jalla, azza wa mulya sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla iku yaqbalu, menerima sapa Allah taubat abdi ing taubatnya hambanya, malam yughawir, selagi durung apa teko guluman mancing, selagi durung apa tumeka ruhnya ing dalem apa gulu atau kalau mancing. Nanti kalau mancing bilang hati rohnya harus sampai tenggorokan. Ini syarat ketiga. Pertobatan diterima oleh Allah sebelum nyawane masuk ning gone tenggorokan. Urung ngorok ini. Orang nah wis ngono gak ditampa karo Gusti Allah. Jadi syaratnya tobat diterima oleh Allah, satu, sebelum datangnya hari kiamat. Nomor 2, sebelum turunnya azab. Nomor 3, sebelum nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Nah, kalau itu semua dilakukan, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat 3, apabila itu hakullah, dengan syarat 4 bila itu hakul ada. Kemarin ya sudah kita bahas. Maka yang memberi syarat taubatnya ditolak dari Gusti Allah. Di antaranya kudu melepaskan diri dari maksiat. Kemudian getun, merasa getun terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang nomor 3 adalah berencana, bertekad, berazam, bertekad kuat tidak akan mengulang perbuatan dosa lagi. Kalau dosanya bukan dosa adam, minta halal atau membalikan harta yang dirampas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Zir bin Hubash, saking Zir bin Hubash radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Zir bin Hubash, Zaid bin Hubash niki orang tabi'in, berarti buatan sahabat. Dia adalah tabi'in. Kemudian beliau Zaid bin Hubash ini menjumpai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Umur beliau
beliau 120 tahun. 120 tahun, Masya Allah. Maka berarti 120 tahun. Meninggal dunia pada tahun 82 Hijriah. Tahun 82 Hijriah. Sholat sambil umurnya 122. Qala dawuh sapa Zaid bin Hubais. Ataitu teko sapa ingsun sowan sapa ingsun. Ingsun sowan Sofwan bin Assal. Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Zaid bin Hubais, aku pernah sowan kepada Sofwan bin Assal. Assal itu secara bahasa maknanya tukang dodol ngaji. Jadi asal itu apa jenis Iwan. Asal Tizir itu bin Asal. Asal itu Iwan. Apa? Kalau mati. Radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku pernah sowan kepada Sofwan bin Asal. As'alu halita kon sapa ingsun hu ing Sofwan bin Asal anil mashi tentang mengusap alal khufain ing atase sepatu loro utawa busa loro. Aku pernah sowan kepada Sofwan bin Asal, aku bertanya beliau tentang mengusap khuf. Faqala mongko dawuh sapa iku mau Sofwan bin Asal. Ketika aku sowan kepada beliau, beliau bertanya kepada saya, "Ma ja'a bika ya Yazid?" Ma utai apa suwi-wiji iku jaa teko apa mabika kelawan dirimu Yazid wa Yazid. Arep apa bahasane niki lho. Arep apa sampeyan dene wa Yazid? Sampeyan kok sowan dene arep apa? Pakul tumakur sapa ingsun Zir. Kula sowan dumateng panjenengan menika Mbah Yai Sofwan bin Asal ibtigha al-ilmi krana golek ilmu. Kula mriki niku tujuan kula ngaji dumateng panjenengan. Oh, nek sampeyan cuma ngaji sae le. Pakola mongko dawuh sapa Sofwan bin Asal, innallaha saktemene malaikat, innal malaikata saktemene malaikat. Iku tad'u mendeleh sapa malaikat, meletakkan sapa malaikat ajnihataha ing suwingine malaikat. Mendeleh meletakkan suwingine li thalibul ilmi, untuk thalibul ilmi para santri termasuk sampeyan kabeh. Mergo napa ridon, karena senang sapa malaikat, senang bima yatlubu bima kelawan barang yatlubu kan golek apa ma. Berarti apa? Krana senenge malaikat dumateng ilmu sing digoleki oleh banyak orang, oleh santri itu, sampai malaikat itu mendeleh meletakkan sayapnya. Nopo? Ya wis seneng, langsung gak terbang sebenarnya. Makanya ada tempat pengajian ini malaikat mesti ada. Makanya tempat yang digawe ngaji, rumah yang digawe pengajian itu banyak malaikatnya. Jinnya hilang, setannya hilang. Makanya buatlah rumah Anda, kamar Anda itu ngaji, bentul boni malaikat. Nah, termasuk rumah Anda itu hati. Hati itu adalah rumahmu. Ketenangan hatimu ya ketenangan rumahmu. Maka isilah hatimu untuk ngaji. Untuk ngaji. Coba itulah hampir toa yang lihat tahu, coba hampir toa. Ngaji. Hatinya dimasuki malaikat. Ada malaikat yang ada di dirimu. Malaikat datang mendeleh dan meletakkan suwinya karena ridho, senang. Ridho itu puas senang terhadap apa yang dilakukan oleh orang tadi.
Ma ini juga bima yatlubu, bima ini mamas dari juga sakit. Bima yatlubu sebab uli yang golek sapa tole. Perbuatan dia mencari itu loh. Malaikat itu seneng. Begitu sampai golek ilmu ngaji malaikat seneng. Fakul tu mongko matur sapa ingsun zir. Innahu sak temene kelakuan iku kot haka teman-teman kerentek Fisod dari dalam ati ingsun kerentek almasha apa itu mau apa sing almashin apa limane ina usak temene kelakuan iku kot haka teman-teman wis kerentek Fisod dari dalam atau terlintas Fisod dari dalam hati ingsun apa almashu hukum mengusap alal khuffaini ing atase khuf loro muzah loro sepatu loro Ba'dal ghaiti dalam sa'use BAB wal bauli lan wuyo. Apa BAB? Buang air besar alias WC. Ngapunten Bayai, kula niki sowan mriki niku disampaikan ngaji kula niku sejatosipun kula badhe tanglet panjenengan perkawis atau masalah mengusap muzah mengusap sepatu saksamunipun kula niki BAB saksamunipun kula niki pipis. Napa tasih paham napa mboten? Lah kula nggih ngertos wa kuntalan ana sapa panjenengan. Wa kuntalan ana sapa panjenengan iku imro'an tiyang min ashabin Nabi kang tetep saking sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Lah kula ngertos panjenengan menika salah seorang sahabat Kanjeng Nabi. Maka kula sowan dumateng menika panjenengan iki badhe tanglet Faji itu mongko sowan sapa ingsun dumateng panjenengan as'alu kale takon sapa ingsun kan dumateng panjenengan. Aku sowan dumateng panjenengan badhe tanglet niki hal sami'ta. Hal apakah sami'ta panjenengan mendengar bu Kanjeng Nabi iku ya panjenengan dengar ya guru hal menyebut sapa Kanjeng Nabi. Fi dzalika tentang hal itu yakni tentang al-mashu 'alal khuffaini syai'an ing sesuatu. Apakah Kanjeng Nabi pernah dawuh sesuatu tentang al-masal khufain? Jenengan kan sahabat. Kula yakin jenengan nate midhanget Kanjeng Nabi dawuh tentang al-khuf. Kala jawab sapa Sofwan bin Asal. Na'am yo. Bener. Karena ana sapa Kanjeng Nabi iku yakuru perintah sapa Kanjeng Nabi naing kami. Idza kunna apabila kunna ana sapa kami iku safron. Safron itu jamak daripada safirun, safironi, safiruna. Ono maneh jamane safron. Safron. Idza kuna nalikane ono sapa kita ono iku safron wong-wong kang lunga. Au musafirin utawa musafirin. Yang musafir jawabnya musafirun. Musafironi musafiruna. Ini musafirina niki nasope utawa jer musafirun musafiruna musafiron musafirina musafirin musafirina niki rawi ragu apakah Kanjeng Nabi dulu idza kunna safron atau musa atau idza kunna musafir ini ragu syak. Apabila Kanjeng Nabi memerintahkan kami bila kami itu sedang bepergian jauh, Kanjeng Nabi memerintahkan kami Allah nagzi'a ing yen orang melepas sapa kita khifafana ing sepatu-sepatu kita muzah kita. Salah satu ayamin ing dalam 3 hari walayaliyahunna dan 3 malam. 3 hari 3 malam. Illa kecuali min janabatin kecuali saking janabah. Kalau janabah dilepas lakin min wa'iti tetapi saking BAB wa baulin lan karana tu apa pipis wa naumin lan karana tu. Jadi kami oleh Kanjeng Nabi kata Sofwan bin Asal menjawab pertanyaan Azir bahwa Kanjeng Nabi telah memerintahkan kami para sahabat untuk tidak melepas sepatu kami ketika kami bepergian jauh selama 3 hari kecuali bila ada janabah.
Kalau mari turu, mari pipis, mari BAB tetap kita cukup mengusahamu. Fakultu mongko matur sapa ingsun zir. Hal apakah sami panjenengan mendengar Kanjeng Nabi yaqulu hal menyebut Kanjeng Nabi fil hawa tentang cinta syai'an ing sesuatu. Hawa maknanya al-hub. Hawa maknanya al-hub. Kenapa panjenengan pernah mendengar Kanjeng Nabi itu menyebut tentang cinta, menyebut sesuatu tentang cinta? Qala jawab sapa iku Sofyan bin Asal,